Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang pernah viral pada zamannya, yang pernah menjadi momok bagi seluruh pelajar di Indonesia. Apakah itu? Ujian nasional. Banyak yang memperdebatkan tentang ujian nasional ini. Ada yang bilang ujian nasional itu harusnya ditiadakan aja. Ada juga yang bilang ujian nasional itu penting untuk pendidikan. Sebelum kita membahas tentang perdebatan apakah ujian nasional ini harus ada atau tidak, kita harus paham dulu apa sih sebenarnya ujian nasional. Ujian nasional atau yang disingkat dengan UN adalah sebuah bentuk evaluasi pendidikan berskala nasional yang pernah digunakan oleh pemerintah untuk menilai pencapaian kompetensi siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bertahun-tahun, nilai UN ini digunakan sebagai penentu kelulusan, sebagai seleksi masuk ke sekolah negeri, bahkan sebagai tolak ukur kualitas sekolah di daerah-daerah tertentu. Tapi mari kita lihat lebih dalam lagi tentang apa itu ujian. Ujian di dalam konteks pendidikan ia digunakan sebagai alat ukur. Ia digunakan untuk mengetahui apa yang telah dipelajari siswa, sejauh mana pemahaman mereka, dan juga bagaimana efektivitas pengajaran seorang guru. Dalam teori evaluasi pembelajaran, ujian masuk dalam kategori summative assessment, yaitu penilaian di akhir proses belajar untuk menyimpulkan hasil belajar seseorang. Nah, sudah kita membahas tentang apa itu ujian nasional secara umum, kita akan masuk ke pembahasan dari dua sisi, yaitu dari sisi yang pro dan kontra. Kita akan bedah ini dari segi filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, pendidikan dasar, sampai bagaimana kebijakan publik menanggapinya. Oke, kita akan mulai dulu dari perspektif yang pro pada ujian nasional. Argumentasi yang pertama adalah standarisasi pendidikan nasional. Salah satu fungsi UN adalah menjamin bagaimana standar mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam sistem pendidikan yang luas, apalagi seperti di Indonesia ini, dengan ribuan sekolah dari kota besar sampai ke daerah-daerah terpencil, kita butuh sebuah tolak ukur bersama, yaitu apa? Ujian nasional. Ujian nasional ini juga sebagai alat untuk menjembatani disparitas kualitas pengajaran antara satu sekolah dengan sekolah lain, antara satu wilayah dengan wilayah lain. Yang kita tahu sendiri, setiap wilayah itu memiliki budaya dan keragaman yang berbeda. Terus ujian nasional juga menjadi alat evaluasi dan akuntabilitas seorang guru. Menurut pandangan psikologi pendidikan, ujian nasional ini juga berfungsi untuk mengukur output belajar dan efektivitas pengajaran seorang guru. Teori assessment for learning menunjukkan bahwa assessment berguna bukan cuma untuk menilai bagaimana siswa belajar, tapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengubah bagaimana metode pembelajaran tersebut. Sekarang argumentasi pro pada aspek filsafat, yaitu esensialisme. Pendekatan esensialis dalam filsafat pendidikan percaya bahwa ada inti pengetahuan yang memang harus benar-benar dikuasai oleh semua warga negara Indonesia. Contohnya saja seperti matematika, pelajaran bahasa, pelajaran ilmu alam, bahkan sampai ilmu sosial. Nah, ujian nasional ini menjamin pengetahuan ini benar-benar sampai ke siswa dengan baik. Ini penting untuk membangun masyarakat yang lebih rasional dan produktif. Tapi tentu, dari banyaknya argumentasi orang yang pro terhadap ujian nasional, tidak sedikit juga orang-orang yang kontra terhadap ujian nasional ini. Dengan landasan argumentasi yang kuat, orang-orang yang kontra pada ujian nasional ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek psikologi, yaitu kecemasan atas ujian nasional. Kecemasan dan efek psikologis secara negatif ini seringkali dikritik karena memang benar-benar menciptakan tekanan yang luar biasa bagi beberapa siswa. Nah, menurut Putwain dan Daly, ujian yang beresiko tinggi menyebabkan tes anxiety yang bisa berdampak pada kesehatan mental dan hasil belajar siswa. Banyak yang merasa hidupnya dipertaruhkan dalam beberapa hari ujian nasional, padahal proses mereka belajar itu memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini juga memang benar-benar terjadi pada kenyataan. Banyak kasus-kasus anak yang merasakan depresi berat hanya karena ujian nasional ini.
Terus argumentasi yang kedua adalah ujian nasional seringkali mengabaikan kecerdasan secara majemuk. Howard Gardner di dalam teori tentang multiple intelligences mengatakan bahwa kecerdasan itu ada bermacam-macam. Ada dari kecerdasan linguistik, musikal, interpersonal, dan lain semacamnya. Nah, UN ini hanya mengukur sebagian kecil dari kemampuan kognitif siswa. Anak-anak dengan potensi yang lain seperti contohnya potensi artistik, kinestetik, atau sosial seringkali tidak terwakili dengan adanya ujian nasional ini. Karena memang ujian nasional hanya mengambil beberapa pembelajaran yang terbatas. Jadi ini maksudnya ujian nasional mengabaikan kecerdasan secara majemuk. Di dalam sudut pandang filsafat ini juga memiliki argumen yang kuat terhadap yang kontra pada ujian nasional, yaitu humanisme dan progresivisme. Dari sudut pandang humanistik dan progresif, pendidikan itu harusnya berpusat kepada murid. UN yang seragam ini justru mengabaikan berbagai macam konteks, dari konteks lokal, latar belakang, sampai potensi unik tiap individu. Jadi sebenarnya pendidikan itu bukan hanya sekedar hafalan, tapi tentang bagaimana siswa belajar menjadi manusia seutuhnya. Oke, kita sudah membahas tentang sedikit banyaknya argumentasi orang-orang terhadap ujian nasional, entah itu dari pro dan kontra. Walaupun tidak semuanya kita masukkan, karena ya banyak indikator-indikator yang masih harus kita jamah lagi. Sekarang kita masuk ke dimensi kebijakan. Bagaimana UN di dalam konteks kebijakan publik dan perubahan paradigma. UN adalah produk kebijakan pendidikan nasional. Selama bertahun-tahun ia dianggap sebagai simbol kendali mutu nasional. Tapi sayangnya dalam praktiknya UN juga menciptakan budaya belajar yang berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Banyak sekolah yang akhirnya hanya berfokus pada materi ujian nasional ini dan melupakan pendidikan karakter, keterampilan hidup, bahkan kreativitas. Pada tahun 2020, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menghapus UN dan menggantinya dengan asesmen nasional. Asesmen ini lebih menekankan pada kompetensi, literasi, numerasi, dan karakter, bukan cuma sekedar hafalan. Ya, tujuan Nadiem Makarim ini sudah bagus kalau dilihat. Tujuannya adalah mengembalikan fokus pendidikan kepada pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi bukan sekadar mengajarkan soal-soal, bukan sekadar menjawab soal-soal yang berbasis pada hafalan. Dalam pernyataannya, Nadiem Makarim pernah bilang gini, ujian nasional selama ini membuat tekanan yang tidak sehat bagi murid, guru, dan orang tua. Kita ingin mengubah budaya ini menjadi budaya belajar. Lalu, peran Dinas Pendidikan terhadap ujian nasional ini, terutama di daerah, punya tantangan besar untuk menerjemahkan kebijakan pusat ini. Mereka memang benar-benar harus mengedukasi sekolah dan guru bahwa penilaian tidak hanya soal nilai angka, tapi tentang bagaimana cara membangun sistem yang mendukung keberagaman dan potensi siswa. Nah, ini juga ada beberapa variabel penting yang sering luput dari diskusi. Yang pertama adalah bagaimana ujian nasional dilihat dari berbagai macam infrastruktur dan ketimpangan di daerah. Misalnya saja, ujian nasional berbasis komputer yang sempat dilakukan oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan daerah-daerah di luar sana yang masih kesulitan untuk mengakses ini? Jangankan mengakses komputer, bahkan listrik pun bisa jadi susah untuk diakses di sana, apalagi sampai jaringan, apalagi sampai komputer itu sendiri. Nah, ada satu lagi variabel yang terpenting, yaitu bagaimana kualitas guru dan kurikulum. Nah, walaupun ujian nasional itu didesain sedemikian rupa, sebagus apapun ujian nasional, tanpa guru yang memiliki kriteria yang mumpuni, yang kompeten dan kualitasnya baik, dan juga tanpa adanya kurikulum yang kontekstual, maka ujian sehebat apapun tidak akan pernah menyelesaikan perkara masalah pendidikan ini. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah penting ujian nasional? Di satu sisi, ujian nasional membantu kita untuk memberikan standar dan arah kepada siswa-siswa. Dan di sisi lain, ia juga bisa merusak esensi pendidikan yang sebenarnya membentuk manusia yang utuh untuk berpikir secara merdeka.
Nah, sekarang giliran kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang ujian nasional? Apakah harus ada atau benar-benar ditiadakan saja? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian masuk ke grup pro atau grup kontra? Tulis di komentar. Dan terakhir, pesan untuk kita semua adalah nilai dari ujian itu memang benar-benar bisa dikejar. Tapi ingat satu hal. Integritas dan rasa ingin tahu itu harus tumbuh di dalam diri kita sendiri. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Merdeka bersuara. Cukup.